Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Nas'alullaha at-taufiq wal inayah was-siyanah wal inabah wad-dawam 'ala al-mukarramat. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khairi wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Fa inna natabarra'u min hawlina wa quwwatina ila hawlihi wa quwwatihi walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, sebelumnya kita menjelaskan bahwa wasailut thaharah, apa itu? Wasailut thaharah yaitu media yang bisa dijadikan untuk bertoharah itu ada 4. Ya, media yang bisa dijadikan bertoharah itu ada 4. Yang pertama adalah air. Ya, kita sudah menjelaskan bahwa air itu adalah bagian yang pertama yang dapat dijadikan untuk bertoharah. Dan kita juga menyinggung bagaimana kalau dengan bensin, petrol, kemudian pertamax, pertalite, apakah boleh dijadikan sebagai bertoharah? Ini tergantung kepada pengamatan dan penelitian daripada para ulama. Oke. Yang kedua, menjadi wasilah bertoharah itu adalah turab, yaitu tanah murni, ya, bukan dinding pesawat. Itu tanah murni, ya, debu maksudnya, ya, debu, ya, bukan kemudian berupa kerikil atau kemudian pasir, bukan, tapi dia adalah turabun khalis, yaitu debu yang murni. Kemudian selanjutnya adalah ad-dabigh. Ad-dabigh itu menyamak, ya, menyamak seluruh bangkai dapat disamak dan kecuali daripada bangkai anjing dan babi dan apapun yang terlahir daripada keduanya, ya. Dan cara menyamak itu yaitu disamak dengan cara mengangkat dulu bagian-bagian yang dapat menyebabkan kulit tersebut busuk. Bisa dengan cara apapun, bisa dengan media apapun, ya, yang penting bagian-bagian kulit, ya, sisa-sisa kulit yang dapat menyebabkan busuk itu terangkat. Nah, kemudian dabil, ya. Selanjutnya adalah hajarul istinja, yaitu batu yang digunakan untuk beristinja. Dan ini syaratnya bendanya harus suci, kemudian dapat mencongkel daripada najisnya, kemudian bukan benda daripada benda yang mulia. Jadi jangan gunakan jangan menggunakan beristinja, ya, jangan gunakan beristinja dengan menggunakan misalnya uang, ya, uang kan benda mulia, ya, atau menggunakan koin, ya, kan koin kan juga uang yang benda mulia, atau menggunakan emas, jangan, menggunakan perak, jangan, jangan gunakan beristinja begitu. Nah, yang paling afdal daripada ini semua adalah memadukan antara istinja dengan batu dan juga dengan air, ya, menggunakan istinja dengan batu dan dengan air. Baik. Lalu kemudian ammal awani wal ijtihad, adapun bejana dan juga ijtihad, allazi huwa bazlul majhudi fi tahsilil maqsud, yaitu mengarahkan upaya untuk menghasilkan tujuan, famin wasailil wasail, maka ini adalah antara daripada perantara atau media daripada media. Jadi media untuk bertoharah itu adalah air, maka salah satu perantaranya juga harus ada bejana. Begitu. Ini wasilatul wasilah, wasilatul wasail, ya, perantara daripada perantara untuk mewujudkan daripada toharah tersebut. Taib, berarti ada berapa ini? Wasilahnya ada 4. Al-ma' wat turab wad dabiq wa hajarul istinja. Nah, sekarang ini maqasidnya. Wal maqasidu hiyal wudu. Wal maqasidu hiyal wudu'u, kemudian wal ghaslu wat tayammumu wa izalatun najasah. Yaitu wasilahnya, maqasidnya adalah berwudu, kemudian mandi, kemudian tayamum dan menghilangkan najis, ya, dan menghilangkan najis. Ini maqasid. Lalu kita masuk kepada penjelasan wudu. Nah, wudu, al-wudu'u lughatan
ismun li ghasli ba'dil a'dha. Ya, wudu menurut bahasa adalah satu nama ya li ghasli ba'dil a'dha untuk apa namanya? Mensucikan atau apa namanya? Mensucikan ba'dil a'dha sebagian daripada anggota tubuh. Ya, sebagian daripada anggota tubuh. Coba wa syar'an, sedangkan menurut syara ismun li ghasli a'dha'in makhsusatin biniyatin makhsusah. Jadi hanya ada niat. Ya, sedangkan menurut syara adalah nama yang mengarah kepada mensucikan sebagian anggota khusus dengan niat yang khusus, ya, dengan niat yang khusus. Baik, inilah kemudian yang pertama daripada maqasid daripada apa namanya bertoharah itu, maqasid daripada itu adalah salah satunya adalah wudu. Nah, ismun li ghasli ba'dil a'dha'i, kemudian wasar'an ismun li ghasli a'dha'in makhsusatin biniyatin makhsusah. Wudu ini apakah dia ta'abbudi atau dia sebetulnya punya hikmah? Nah, jadi apakah ibadah ta'abbudiyah atau ikan ibadah lahu hikmah? Nah, ibadatan lahu ibadah laha hikmah. Apakah kemudian wudu ini ada hikmah di belakangnya atau sebetulnya dia adalah ta'abbudi, semata-mata penghambaan diri kepada Allah? Ya, semata-mata penghambaan diri kepada Allah. Ya, kemudian sebagian ulama mengatakan dia adalah amrun ta'abbudiyun, ya, perkara ta'abbudi, ya, perkara ta'abbudi, semata penghambaan diri kepada Allah. Amrun ta'abbudi, semata penghambaan diri kepada Allah. Tidak perlu kamu cari alasan kenapa kita disyariatkan berwudu. Tidak perlu, karena dia amrun ta'abbudi. Itu pendapat yang pertama. Tapi pendapat yang kedua mengatakan bahwa wudu itu bukan hanya perkara ta'abbudi, tapi dia adalah perkara ta'abbudi ma'al hikmah. Ya, perkara ta'abbudi yang diiringi dengan adanya hikmah di sana. Ya, karena dia mensucikan bagian-bagian luar yang terinteraksi dengan luar. Muka, kemudian tangan, kemudian kaki. Ya. Jadi ini mensucikan bagian-bagian luar yang terinteraksi daripada di luar. Dan juga mensucikan bagian dalam dengan istinja dan sebagainya, karena itu merupakan anggota tubuh atau bagian daripada tubuh yang sangat vital sekali. Nah, kemudian dahulu bangsa Arab itu mereka tidak mengenal taharah. Kamu lihat saja berbagai wilayah negeri yang mereka tidak mengenal taharah itu. Ya, saya dengar misalnya di wilayah Taiwan misalnya, dari cerita teman-teman kita yang ada berdakwah di sana, mereka amat jorok sekali, ya, karena mereka nggak mengenal toharoh seperti Islam. Negara-negara yang tidak mengenal toharoh itu amat jorok sekali. Entah gimana begitu, ya. Tapi lihat Islam ini dengan bertoharoh, yang tadinya jahiliyah juga demikian. Lalu Nabi mengajarkan bagaimana mereka mensucikan daripada diri mereka. Ini, ya, jadi ibadah wudu ini adalah ibadah ta'abbudi atau ibadah daripada ta'abbudi ma'al hikmah, ya. Oke. Baik, yang terpenting daripada ini semua, bertohara ini pernah kita sampaikan, yang terpenting daripada itu, yang lebih penting daripada ini juga, selain membersihkan daripada bagian zahir, adalah membersihkan bagian daripada batin, ya. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu pernah berkata, bagaimana kata beliau? Ajibtu liman yaghsil a'dha'al wudu'i fil yaumi wal laili 5 marrat wa la yaghsil qalbahu minal adran. Aku heran terhadap orang yang mensucikan dirinya 5 kali sehari, tetapi dia tidak mensucikan hatinya daripada kotoran dan dosa. Itu kata Aisyah radhiyallahu anha. Nah, makna ini diambil oleh orang-orang mustasyrikun, ya. Makna yang disebutkan oleh Aisyah ini diambil, kata mereka, aku heran orang yang mandi setiap harinya sekali sehari, tapi tidak memandikan hatinya sekali seminggu. Itu orang-orang ini loh, gitu kan. Jadi mereka mengambil makna yang disebutkan oleh Aisyah ini dan mengkontekskan pada agama mereka. Aku heran terhadap orang yang
mandi sekali sehari, tapi mereka tidak mandi sekali, memandikan hatinya sekali seminggu. Apa maksudnya itu? Mereka nggak ke gereja sekali seminggu. Mandi sekali sehari, tapi mereka nggak ke gereja sekali seminggu. Nah, itu sebetulnya jauh sebelum ini, Aisyah sudah mengatakan bahwa terheran terhadap orang yang mensucikan dirinya 5 kali sehari, tapi tidak membawa hatinya, mensucikan hatinya daripada kotoran dan dosa. Baik, selanjutnya dalam hal ini, di dalam Al-Quran, wudu ini dirincikan betul. Iza kumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum atau ru'usakum. Wamsahu. Ayo. Ada banyak atau enggak? Wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ya, coba. Wa arjulakum wa arjulikum. Nanti kita bahas apakah arjulakum wa arjulikum. Perhatikan ayat ini ya menjelaskan wudhu secara rinci. Ya enggak? Jadi kamu kalau wudhu basuh muka, basuh tangan, basuh kaki, dijelaskan secara rinci. Tapi ketika berbicara tentang sholat, Al-Quran itu enggak datang secara rinci. Aqimus shalah lidulukis syams. Jadi yuqimunas shalah selalu begitu, tidak pernah dia rincikan. Kenapa demikian? Ya, kenapa demikian? Apakah seakan-akan wudhu lebih penting daripada salat? Dua-duanya sama-sama penting, saling keterkaitan. Tapi kenapa? Salah satu hikmahnya adalah karena salat itu adalah salat jama'i, ya. Salat jama'i yaitu salat yang dilakukan bareng-barengan, salat yang dilakukan secara bersama, maka panduannya itu bisa dilihat oleh masing-masing. Siapapun bisa melihatnya. Karena sallu kama ra'aitumuni usolli. Lihatlah, salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Kata Nabi. Jadi salat ini dapat disaksikan oleh siapapun, gerakannya oleh siapapun, karena dia memang dia memang salat yang jama'i bersama, dapat orang menyaksikannya. Tapi beda dengan apa? Beda dengan wudhu. Wudhu meskipun dia adalah ibadah yang diajarkan oleh Nabi, tapi nggak ada orang berwudhu jama'i. Ya, nggak ada orang berwudhu jama'i. Dia berwudhu sendiri-sendiri, Karena khawatir karena orang berwudhu sendiri-sendiri, nggak dipertontonkan, nggak diperlihatkan, maka Al-Quran dan Nabi datang menjelaskannya secara rinci. Karena biasanya orang-orang itu wudhu sendiri-sendiri. Dia wudhu di rumahnya, datang ke masjid. Dia wudhu kemudian jauh, datang ke masjid. Gitu. Walaupun dia wudhunya di masjid, tapi dia juga melakukannya secara sendiri. Biar tidak salah, maka diberikan panduannya secara rinci oleh Al-Quran. Sedangkan sholat, ya, dia itu diberikan ayat secara umum, tapi penjelasannya adalah dalam gerakan secara bersama. Hampir jarang sekali orang yang salah, ya, dalam gerakan sholat tersebut. Ya, gitu ya, karena dia dilakukan secara jama'i. Oke? Baik, inilah kemudian penghantar daripada wudu. Furudul wudu'i, yaitu fardu wudu. Fardul wudu'i sittatun, ya. Fardul wudu'i sittatun. Fardu wudu itu ada 6. Yang pertama adalah an-niyah. Jadi niat dalam mazhab kita itu adalah wajib. Ya, niat wudu dalam mazhab kita adalah wajib. Tapi niat wudu dalam mazhab Abu Hanifah, dia itu enggak wajib. Kenapa enggak wajib? Karena Imam Abu Hanifah mengatakan karena wudu itu hanya tertuju pada ibadah. Ya, wudu itu hanya tertuju pada ibadah. Enggak ada wudu yang enggak ibadah. Oleh karena itu dia bukan wajib. Tapi dia sunnah. Sedangkan wudu niat itu adalah perannya untuk membedakan ibadah dengan adat. Nah, untuk membedakan ibadah dengan adat. Nah, wudu ini sama sekali hanya tertuju pada
ibadah. Adakah wudhu yang enggak ibadah? Adakah wudhu yang berupa adat? Enggak ada dong. Wudhu ini hanya tertuju pada ibadah. Karena dia hanya tertuju pada ibadah, maka niat pada wudhu ini jatuhnya sunnah. Kalau mazhab siapa? Abu Hanifah. Tapi oleh kita, ya, oleh kita mengatakan apa? Ulama kita, mazhab Syafi'i mengatakan niat itu adalah wajib. Dalil mereka sama. Innamal a'malu binniyat. Ya. Terus Imam Abu Hanifah mengatakan, tapi beda dengan mandi janabah. Mandi janabah itu niat itu wajib bagi Abu Hanifah. Kenapa niat itu wajib pada mandi janabah? Karena mandi itu ya dia hanya tidak tertuju pada ibadah. Dia ada mandi karena tabrid, ingin menyejukkan badan, ada mandi karena ingin membersihkan, ada mandi karena ingin mandi-mandi saja, ya. Tapi ada mandi yang ibadah. Oleh karena itu, untuk membedakan antara ibadah dengan adat, maka dia butuhkan niat. Maka Imam Abu Hanifah mengatakan niat mandi jadinya jatuhnya apa? Wajib. Ya, niat mandi jatuhnya wajib. Tapi niat wudhu jatuhnya sunnah menurut daripada Imam Abu Hanifah. Tapi Imam Syafi'i mengatakan apapun itu, ya, apapun itu, baik jadi mandi maupun wudhu, dua-duanya adalah wajib menghadirkan daripada niat. Ya, begitu, niat. Perlu kita perhatikan di sini ya. Ada beberapa makna atau yang semakna dengan ini, yang hampir mirip maknanya dengan niat ini, tapi saya perlu jelaskan ini. Yang pertama, ada yang disebut hajis. Apa itu hajis? Ya. Semua peranan niat, pergerakan hati itu ada yang disebut dengan hajis. Apa itu hajis? Hajis ini awwalu ma yakhturu fil qalbi aw zihni min fikratin. Ya. Hajis ini adalah pertama kali ya yang terlintas dalam hati atau dalam pikiran, ya. Ya, pikiran yang terlintas dalam hati atau jiwa, ya. Tapi dia sekilas saja, lintasan saja, ya. Hajis namanya. Nah, hajis ini apabila ada lintasan-lintasan semacam ini, dia nggak dihukum oleh Allah. Karena dia hanya sekedar lintasan. Dia nggak dihukum oleh Allah. Dia ada lintasan buruk. Ya, dia nggak dihukum oleh Allah. Nah, dia ada lintasan berbuat baik. Ya, dialah ada lintasan untuk melakukan ini. Tapi itu juga nggak dapat pahala. Kalau hanya sekedar hajis nggak dapat. Nanti yang dapat itu apa? Nanti kita lihat. Maka hajis itu adalah awal pertama lintasan pikiran dalam hati, ya. Tapi ya dia nggak mendapatkan apapun, baik dari lintasan itu baik atau lintasan buruk, dia nggak mendapatkan apapun di situ. Yang kedua ada khotir. Khotir ini satu lintasan yang ada pada hati, ya, lintasan yang ada pada hati, tapi sedikit lebih lama daripada hajis. Tadi kan sekedar lewat. Ini dia sedikit menetap, tapi enggak sedikit sedikit bukan menetap, sedikit lewat, tapi agak nyantol sedikit, tapi enggak menetap gitu di hati. Ya, ingin melakukan ini, lintasan ini, ingin melakukan, tapi udah lewat begitu saja. Ini namanya apa? Khatir. Khatir ini juga insan enggak ditaklifi, insan enggak dihukum apabila ada khotir buruk, apabila ada khotir baik. Nah, dia enggak ditaklifi soal ini. Ya. Kemudian selanjutnya ada hadisun nafas. Hadisun nafas ini adalah tafakkur wa taraddud fi nafsi. Ya. Jadi ada semacam bolak-balik di hati dalam melakukan sesuatu tapi belum azam, belum bertekad. Ya, belum ada kecenderungan untuk melakukannya, hanya pada hati saja. Ini lakukan enggak ya atau lakukannya. Hanya dalam belum ada panggilan hati untuk melaksanakan. Maka ini hadisun nafsi juga, ya, lintasan ini, ya, dia enggak dihukum oleh Allah apabila ada lintasan hadisun nafsi dalam keburukan. Oh, saya antara ingin melakukan pencurian atau ingin tidak melakukan pencurian. Nah, hanya sekedar itu saja, enggak ada kecenderungan untuk melakukan, pergolakan di hati, ya, perdebatan di hati. Maka ini disebutkan hadisun nafs. Hadisun nafs ini juga enggak dihukumi oleh Allah apabila hanya melintas dalam hati.
dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, innallaha tajawaza li ummati amma haddasat bihi anfusaha, ya, malam ta'mal bihi atau tatakallam. Sesungguhnya Allah melewati, ya, sesungguhnya Allah melewati dalam artian memaafkan bagi umatku apa yang bergejolak di hatinya, ya, apa yang bergejolak di hatinya, ya, selama dia belum melakukan dan selama dia belum bicarakan. Ya, hanya pergolakan di hati saja. Berarti yang pertama tadi apa? Ada hadis, kedua ada khatir, yang kedua ada hadisun nafas. Tiga-tiganya ini baik jadi lintasan kebaikan atau lintasan keburukan, dia sama-sama nggak mendapatkan apapun. Ya, nggak dapat pahala maupun nggak dapat dosa. Tapi niat yang seperti apa yang mulai dapat dosa, yang dapat kebaikan, tapi kalau tidak dilakukan, dia nggak dapat, dia tetap dapat kebaikan. Kalau dilakukan, dia pun dapat kebaikan lebih. Nah, ini namanya alhammu. Alhammu. Apa itu hammu? Lihat. Al-mailul qawi lil fi'li ma'aniyatin qaribatin litanfizi. Ya, kecenderungan hati untuk melakukan, ya, ya, beserta ada niat yang dekat untuk melaksanakannya. Ini hammun. Ya, kecenderungan hati untuk melakukan satu perbuatan, ya, beserta ada niat yang sangat dekat untuk melakukan. Tapi apa yang terjadi? Nah, kalau sudah pada tahap hammun, ini yang dikatakan oleh Rasulullah, man hamma bihasanatin. Siapapun yang berham, ya, bercita-cita, beringin, untuk melakukan kebaikan, falam ya'malha, namun ia tidak melakukan, apa yang terjadi? Katabahallahu lahu hasanatan kamilah. Allah catatkan satu kebaikan penuh. Jadi kalau sudah hadir hamun, ya, sudah hadir hamun, apa tadi hamun? Kecenderungan hati untuk melakukan beserta ada niat untuk apa? Untuk melakukan dalam waktu dekat. Apabila dia lakukan, kata Rasulullah, apa? Maka dicatat kebaikan. Apabila dia berniat belum dia lakukan, maka dicatat satu kebaikan penuh. Ya, wa in hamma biha fa'amilaha. Apabila dia sudah bercitakan, dia sudah ia niatkan, lalu ia lakukan, maka katabahallahu lahu, ya, asra hasanatin ila sab'i mi'ati di'fin. Allah tuliskan kebaikan kepadanya, yaitu 10 kebaikan sampai kemudian kepada 700 kebaikan. Tapi wa illam ya'malha, ya, wa illam ya'malha, 1 kebaikan. Fa in amilaha, 10 kebaikan sampai 700 kebaikan. Ini apabila berniat terhadap, berhammun terhadap kebaikan. Apabila berham terhadap keburukan, bagaimana? Apabila berham terhadap keburukan, dia berhammun, udah ada kecenderungan untuk melakukan keburukan, ya, dan kecenderungan hati untuk melakukan keburukan, dan ada niat yang dekat untuk melakukan keburukan, tapi nggak jadi ia lakukan. Apa yang terjadi? Maka dia tidak dicatatkan dosa, ya, dia tidak dicatatkan dosa. Itu hammun. Jadi hammun ini berarti diambil oleh Allah, berperan pada bagian yang baik saja. Tapi yang buruk, dia tidak dihukumi oleh Allah. Yang terakhir, baru kemudian di atas ini semua ada niat. Ada azam. Niat dengan azam itu satu tekad. Ini semuanya pergerakan hati. Ya, yang paling tinggi, yang paling puncak itu apa? Yang paling tinggi, yang paling puncak adalah niat. Yaitu al-azmu, an-niyatu, al-qasdu. Nah, ini semuanya. Ya, al-mu'akkidu litanfizihi, yaitu orang yang bertekad kuat, ya, untuk melakukannya. Dalam hal ini, kalau sudah berazam, ya, baik jadi berazam terhadap keburukan, baik jadi berazam terhadap kebaikan, maka dua-duanya dihukumi oleh Allah. Ya, kalau sudah pada azam. Ya, makanya dalam hadis Rasulullah, izal taqal muslimani, ya, apabila bertemu dengan dua muslim, fataqatala, keduanya saling membunuh, maka kemudian al-qatil wal maqtulu fal qatil wal maqtulu finnar, yang membunuh yang dibunuh itu sama-sama masuk neraka. Sampai kemudian
sahabat bertanya, "Ya Rasul, kenapa yang dibunuh itu masuk neraka? Kenapa yang enggak membunuh juga kenapa yang dibunuh itu masuk neraka?" Padahal yang membunuh ini jelas kalau dia masuk neraka jelas karena dia membunuh. Tapi kalau yang dibunuh ini gimana? Kemudian jawab Rasulullah, "Innahu kana harisan ala qatlih." Karena dia pun punya tekad yang kuat untuk membunuh temannya. Punya tekad yang kuat untuk membunuh temannya. Karena dia punya tekad yang kuat, maka dia finnar. Paham gak sih letak syahidnya? Letak pendalilannya paham. Jadi kita ulangi, kita simpulkan, hajis lintasan pertama dalam hati. Ini nggak dihukumi siapapun. Khotir, ya, lintasan, ya, setelah hajis dia sedikit nyantol tapi nggak menetap di hati. Oke? Kemudian yang ketiga, hadisun nafas. Hadisun nafas pergolakan di hati terhadap sesuatu antara melakukan dan tidak melakukan, tapi belum sampai pada tahap kuat di hatinya untuk melaksanakan. Tiga-tiganya ini seorang hamba tidak dihukumi. Tiga-tiganya seorang hamba tidak dihukumi. Kalau lintasan baik, baik lintasan buruk, dua-duanya tidak dihukumi. Tapi kalau hammun, di sini, seorang hamba dihukumi di bagian mana? Yang baik saja. Apabila berham untuk yang baik, Allah berikan kebaikan. Tapi kalau azmun, ini sudah di atas itu. Ya, sudah di atas itu berarti ya siapapun yang berazam untuk baik, melakukan baik, siapapun yang berazam untuk melakukan buruk, maka dua-duanya ya tetap dihukumi oleh Allah sesuai dengan azamnya, ya, sesuai dengan tekadnya. Maka ini ya yang pertama daripada apa ini? Niat ya. Ya, ini adalah yang pertama daripada fardu yaitu niat. Ya, niat ini adalah sepertiga daripada Islam. Masuk dalam 70 bab daripada bab fikih. Ya. Ya. Iya, 70 bab daripada bab fikih. Jadi niat ini adalah sepertiga daripada Islam, ya. Sepertiga daripada Islam dan masuk dalam 70 bab daripada bab fikih, ya. Itu akhir. Maka kita senantiasa memperbaharui niat kita, ya. Maka lillahi dama wattasal, sesuatu yang diiringi karena Allah maka insyaallah sukses. Wa makana li ghairillahi in qata'a wan fasad. Sesuatu yang tidak diiringi karena Allah maka dia akan terputus dan gagal di tengah jalan. Ini soal niat. Niat itu ada di mana? Qasdun niyati, ya. Qasdul fi'li muqtarinan bi fi'li. Ya. Qasdus syai' muqtarinan bi fi'li. Itu meniatkan sesuatu berbarengan, ya, diiringkan sejalan dengan melaksanakannya. Jadi niat itu harus sejalan dengan perbuatan. Allah. Ini hadirkan niat Allah. Jadi sambil Anda mulai bertakbir angkat tangan, hadirkan niat untuk sholat. Sambil Anda kemudian membasuh muka, hadirkan juga niat untuk membasuh daripada muka. Gitu. Kecuali satu ibadah, apa? Puasa. Karena puasa ini dia itu niatnya lebih dahulu daripada fi'ilnya. Puasa adalah niatnya lebih dahulu daripada fi'ilnya. Masya Allah. Nih, Jenar masih ingat aja dia ya. Kamu ingat di mana Jenar? Kajian Fiqh Syam. Masya Allah. Fiqh Syam Syekh Hasan itu. Berkah. Ajib. Baik. Masya Allah. Perhatikan, ini kan soal niat. Terus bagaimana hukum talaffuz? Talaffuzun niyah. Ya, melafazkan niat. Melafazkan niat dalam mazhab Syafi'i adalah sunnatun. Ya, melafazkan niat dalam mazhab Syafi'i adalah sunnah. Ya, meskipun ada sebagian ulama Syafi'i yang mengatakan itu enggak sunnah. Tapi dia adalah seperti Imam Nawawi mengatakan itu adalah sunnah. Ya, melafazkan. Tapi ya, sebagian ulama dari kaum Hanabilah mengatakan itu adalah bid'ah. Ya, bid'ah. Jadi melafazkan niat adalah bid'ah. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa melafazkan niat itu bid'ah, ya memang ada ulama kita yang mengatakan itu. Ya, memang ada. Ya, sebagian daripada kaum kita. Ya. Tapi dalam mazhab
Hambali sendiri itu seperti misalnya dalam kitab Mughni Ibnu Qudamah, dia mengatakan, mengisyaratkan bahwa menguatkan soal daripada melafazkan niat tersebut, ya. Ya, gitu. Nah, oke, maka yang pertama daripada fardu wudu itu adalah niat, ya, niat. Terus niat ini ada syaratnya, ya. Niat ini ada syaratnya. Ya Allah, masalah niat doang gitu. Masalah niat doang. Oke ya. Niat itu ada syaratnya. Pertama adalah Islamnya seorang yang berniat, ya. Islamnya seorang yang berniat. Yang kedua dia tamyiz, ya. Tamyiz, ya, bukan baligh, ya. Sahnya niat seseorang kalau sudah tamyiz, ya, ini sudah sah. Kemudian ayyakuna ahlan lil ibadah, ya. Dia memang ahli untuk beribadah, bukan orang gila, ya, bukan gila, ya, ahlun lil ibadah. Ya. Hakazah. Jadi ya wudu ini adalah wudu ini adalah bagian daripada kebanggaan Rasulullah nanti terhadap umatnya. Antum al-ghurrul muhajjaluna yaumal qiyamah. Kalian adalah al-ghurrul muhajjalun. Apa itu ghurrul muhajjalun? Ya ini. Orang yang bersinar wajahnya, dahinya, ya, karena wudu itu nanti dia yaumul qiyamah. Jadi ciri umat Nabi Muhammad itu nanti nampak di bagian itu. Salah satunya. Nah. Baik, selanjutnya itu niat. Sabar ya, kan hanya 6 doang. Ya. Sabar ya. Fardu wudu hanya berapa? Ada 6, ya. Yang kedua adalah ghuslu apa? Ghuslul wajah. Ya, yang kedua adalah ghuslul wajah, yaitu membasuh daripada wajah. Membasuh daripada wajah. Ya. Jadi wajah dibasuh. Mulai dari mana? Min manabitir ra'si. Diambil. Diambil dari tumbuhnya, tapi yang normal ya. Ini kayaknya kurang normal ini, atau udah normal? Ya, yang normal. Dari tempat tumbuhnya rambut. Nah, min manabitir ra'si. Kalau tumbuhnya di sini, nggak mulai dari sini ya. Kalau kamu kan tumbuh di sini. agak ke atas naik. Ya, bukan mulai dari situ ya. Ya, dari sembangkan. Ya, min manabitish sya'ri. Ya, dari tempat tumbuhnya rambut sampai kepada muntahal lihyain. Bertemunya 2 janggot ini bertemu. Dagu. Terus. Wa aradan minal uzun ilal uzun. Ini pastikan ini. Ya, dari telinga ke telinga. Ya, dari sini, kalau dari ini ke sini, kemudian dari sini ke sini, ya. Jadi ini kamu kalau wudu ini pastikan ini setidaknya basah, ini dari uzun ini setidaknya basah, untuk memastikan semua wajah itu terkena oleh air. Ya. Wa yajibu ta'ahudul mu'atif. Jadi kalau kemudian wajib memperhatikan ma'atif, ya, memperhatikan bagian yang terlipat-lipat. Itu diperhatikan. Ya, kebanyakan lemak misalnya sampai berlipat-lipat, itu ada yang tidak, ya, diperhatikan itu. Ya. Nah, ini bagian daripada wajah. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah ghuslul yadain ilal mirfaqain. Ini. Jadi ayatnya gimana? Ayatnya gimana itu? Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Basuhlah tangan kalian sampai pada siku. Maka sunnahnya adalah membasuh bagian tangan sampai siku. Karena ayatnya apa? Ayatnya mengatakan waghsilu wujuhakum wa aydiyakum, tangan, ilal marafiq. Wa aydiyakum ilal marafiq. Jadi sunnahnya itu dari tangan ke siku. Ya. Kadang saya lihat santri kalau wudhu kadang dia main dari sini aja. Dari siku ke tangan. Dari siku. Ya gitu. Jadi jangan dibalik ayatnya. Jangan dibalik ayatnya. Wa aydiyakum ilal marafiq. Gitu. Nah, ini diperhatikan nih. Yang ini juga diperhatikan.
bagian-bagian bawah kuku juga diperhatikan. Tapi meskipun ini ada perbedaan pandangan ulama soal ini, ya. Ulama berbeda pandangan. Satu, ya, apabila kotoran-kotoran yang di bawah daripada kuku ini itu adalah timbul daripada badan sendiri, panasnya badan atau kemudian keringat dan sebagainya yang dari badan lah pokoknya, maka hal itu nggak apa-apa walaupun nggak dibersihkan. Pokoknya apabila muncul dari tubuh, ya, apabila kotoran itu muncul daripada tubuh, nggak apa-apa kalau nggak dibersihkan. Tapi apabila kotoran-kotoran itu muncul dari benda lain yang dari luar, bukan dari badan, seperti tanah atau kemudian adonan dan sebagainya, maka wajib untuk dibersihkan. Ya, wajib untuk dibersihkan. Ini, paham ya? Jadi, pertama, apabila kotoran itu muncul daripada keringat badan, atau panasnya badan, atau kotoran-kotoran badan, maka itu, ya, pendapat pertama mengatakan, tidak apa-apa kalau hanya dari kotoran dari badan, yang di bawah-bawah kuku ini. Tapi apabila kemudian itu berasal dari luar, maka dia mesti dibersihkan. Oke ya? Kemudian selanjutnya mashur ra'si. Ya. Yang keempat adalah mashur ra'si, yaitu apa ini? Mengusap kepala, sebagian kepala. Mashur ba'di ra'si maksudnya. Ya, walaupun itu hanya satu rambut, tapi satu rambut yang ada di area kepala. Jadi kalau perempuan rambutnya panjang, lalu kemudian dia malas untuk membuka jilbabnya, lalu kemudian ambil rambut bagian ujung sini dikit, ya, diambil lalu kemudian diusap gini. Sah atau tidak? Nggak sah dong, karena dia sudah keluar dari area kepala, ya. Jadi jangan lakukan lagi. Nah, ambil sini, cuci bagian ujung nih, jadi malas buka jilbab, malas memperbaiki jilbab lagi, nanti ribet lagi gitu. Ya, malas lah pokoknya. Terus diambil ujungnya, nih, cuci, dicuci apa namanya? Apa namanya? Dibasuh. Bukan dibasuh, diusap. Ya, diusap. Itu nggak boleh. Tapi dia harus mengusap yang ada di area kepala walaupun itu hanya satu rambut. Ya, satu rambut. Tapi beda dengan ketika haji dan umroh. Ya, kalau Anda potong bagian rambut Anda bukan di area kepalanya, ya, bukan di area kepalanya, potong rambut bukan di area kepala, tapi bagian yang sudah keluar dari kepala itu sah. Ya, kalau haji dan umroh. Tapi kalau wudhu enggak. Terus tanya kenapa? Enggak tahu saya tanya kenapa begitu. Ya, itulah ketetapan daripada para ulama kita. Kan tadi kan dikatakan wudhu itu adalah ta'abbudi, ya. Ada yang mengatakan itu ta'abbudi. Tapi menurut Imam Malik dan Imam Ahmad, ya, wajib mengusap seluruh kepala. Ya, sedangkan Imam Abu Hanifah adalah wajib mengusap daripada 1/4 daripada kepala. Nah, 1/4. Bagi 4 ini rambut, kepala ini bagi 4. Sebagian satunya itu berarti ini kan? Lihat ini. 1. Terus 1/4 kan? Ya, 1/4 daripada ini, ya, wajib diusap menurut siapa? Imam Abu Hanifah. Tapi kalau mazhab Maliki dan mazhab Hambali, seluruhnya. Yang paling enak itu mazhab Syafi'i. Ya, cuman 1 doang boleh. Takut misalnya gaya rambutnya takut tidak tersusun rapi lagi, ya, ambil aja 1, ya. Nah, gitu. Nah, ya. Tapi sebaiknya, kalau ini ya, tapi sebaiknya ya, untuk hati-hatinya, ya, untuk hati-hatinya, kalau misalnya lagi sholat di Masjidil Haram atau lagi tawaf di sana, mendingnya berwuduklah dengan wuduk yang dianggap sah menurut imam mazhab seluruhnya. Misalnya mengusap kepalanya, ya usap aja seluruhnya. Ya, mazhab Syafi'inya dapat, mazhab Hambalinya dapat, mazhab Hanafinya dapat, gitu. Apa susahnya? Ya, gitu. Oke.
Taib, gitu ya. Terus masur ra's ini apakah sebetulnya masih atau mengusap atau kamu dari tadi nggak nyatat? Oh, kasihan kamu. Ya, apakah dia mengusap atau membasuh? Mengusap atau membasuh? Mengusap. Berarti kan? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam ya Allah. Mana kutiba alaikumusiyam? Ya apa? Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila salati. Terus apa? Faghsilu wujuhakum. Terus lanjut. Wa aydiyakum ilal marafiq. Terus wamsahu biru'u sikum wa di sini kita yang ke berapa ini? Ghuslur rijlain, ya. Ghuslur rijlain. Akanin. Apa? Membasuh atau mengusap. Wa arjulakum. Nah, di sini waw apa? Waw atop dong. Wawnya adalah waw atop. Ya, waw di sini waw atop. Waw atop di sini kembalinya kemana? Ya, jika arjulakum diatopkan kepada ru'usikum, maka wamsahu biru'usikum wa arjulikum. Ya, usaplah kakimu, usaplah palakmu dan juga usaplah kakimu. Atas dasar ini, ya, sedikit dari ulama kita berpendapat kaki itu diusap. Sedikit. Karena dia melihat atop ini ya. Bilanya wamsahu biru'usikum wa arjulikum. Tapi jumhur ulama mengatakan bahwa waw di sini diatofkan kepada aidiyakum. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum wa arjulakum. Maka dari sini, ya, ulama mengatakan di sini wawunya ini adalah waw yang diatofkan kepada aidikum, maka dua kaki mestinya dibasuh. Ya, dibasuh. Oke? Ada nggak kiroat yang membatalkan wa arjulikum? Ada. Kiroat yang membatalkan wa arjulukum, tapi ya, perhatikan. Tapi sepertinya qiraat ini sudah dinasakh. Ya, arjulikum ini sudah dinasakh karena di kesaksian para sahabat itu tidak pernah mereka melihat Nabi itu mengusap daripada kakinya. Ya, tidak pernah melihat Nabi mengusap daripada kakinya kecuali khuf. Ya, kecuali khuf. Nah, tetapi yang terlihat oleh sahabat, Nabi itu hanya membasuh daripada kakinya. Tapi meskipun demikian, kita tidak memungkiri ada sebagian pendapat ulama kita. Ini perbaiki lagi kameranya. Oke. Jangan turun memang. Oh, tadi begitu. Ayo, udah nggak apa-apa. Oke. Kita nggak memungkiri sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa mengusap daripada kaki. Oke. Itu ghuslu ar-rijlain, ya, ghuslur rijlain. Ya. Ilal ka'bain, ya, dari kaki sampai kepada dua mata kaki. Ya, berarti dari kaki, ikuti aja gerakannya dari kaki kepada dua mata kaki. Jangan mulai dari mata kaki dulu. Ini kebiasaan Hamzah, dari mata kaki dulu sampai juga. Nah, oke, ikutin aja ayatnya. Nah, wabil jumlati fastimraru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala al-ghusli wa 'adami fi'lihi al-masah.
Karena Rasulullah berulang kali terus-menerus membasuh, bukan bukan mengusap, maka kecuali pada dua khuf. Kemudian ada juga hadis-hadis yang kemudian memberikan ancaman terhadap orang yang enggak membasuh daripada kakinya. Dan ketika Nabi mengajarkan cara berwudu kepada seorang sahabat, maka ini menunjukkan bahwa bacaan jar itu telah dinasakh. Nah, qiraatul jari mansukhah. Ya, tapi ada pendapat sahabat yaitu Anas bin Malik ketika Al-Hajjaj ya berkhutbah, dia mengatakan bahwa dalam khutbahnya bahwa kaki itu harus dibasuh gitu. Anas bin Malik itu berpidato menjawab, qazaba al-Hajjaj. Nah, jadi Hajjaj itu berdusta katanya. Ya, sesungguhnya kaki itu hanya cukup untuk diusap saja, kata Anas bin Malik. Nah, ini dikomentari oleh para ulama, ini adalah pendapat tafarroda bihi Anas, ya. Pendapat yang diambil tersendiri oleh Anas saja, enggak diikuti oleh jumhur ulama dan diikuti oleh mayoritas mazhab, enggak diikuti oleh mereka. Tapi ini cukup menunjukkan memang ada perbedaan pandangan soal ini, ya. Walaupun segelintir daripada ulama yang mengatakan itu ada yang mengusap. Kemudian yang terakhir, ya, adalah as-sadisu at-tartib, yaitu tertib. Dari mana tertib ini kita dalilnya? Ya, tertib. Nah, kalau niat itu dalilnya dari apa? Dari hadis. Ghuslul wajah dari Al-Qur'an. Ghuslul yadain dari Al-Qur'an. Kemudian masur ra'si dari Al-Qur'an. Ghuslul rijlain dari Al-Qur'an. Kemudian tertib ini dalilnya dari mana? Dalilnya dari mana? Dari mana tertib ini? Dari susunan apa? Kalau dari Quran kamu bilang waw di sini waw atop. Kalau namanya waw atop itu la yufidut tertib. Waw atop itu la yufidut tertib. Ya, waw atop itu apa? Waw atop itu mutlaqul jama', ya. Jadi dari kamu bilang itu dari Al-Qur'an, itu enggak tepat. Tertib itu bukan dari Al-Qur'an. Ya. Terus dari apa? Dari Nabi. Bagaimana kamu memahaminya dari Nabi? Adakah Nabi mengatakan secara khusus? Ayo. Apa? Mumtaz. Dari af'alun Nabi. Tapi bukan hanya sekedar af'al Nabi, tapi karena terus berulang-ulang oleh Nabi, begitu polanya dan caranya, Nabi melakukannya secara tertib, maka atas dasar itulah kemudian para ulama menyimpulkan maka dia adalah wajib tertib. Tapi siapa yang mewajibkan tertib dari mazhab ini? Hanya mazhab Syafi'i dan juga mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Adapun mazhab Malik dan Abu Hanifah, mereka tidak mewajibkan akan tertib. Ya. Mazhab Syafi'i dan mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Adapun mazhab siapa? Imam Abu Hanifah dan juga Imam Malik, mereka tidak mewajibkan tertib. Terus boleh dong kepala duluan. Ya terserah. Kalau mau kepala duluan, yang penting seluruh anggota ini. Ya. Begitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Mau lanjut masukul khuffain? Katanya itu. Masukul khuffain. Sabar ya. Ya beginilah. Kalau kita hanya lewat matanya saja cepat kita ini. Tapi kan nggak asik kalau hanya sekedar lewat matanya ya. Gitu. Baik, silakan. Ada yang mau didiskusikan? Tolong matikan akhi biar nggak boros kuota saya.